Selamat datang di video edukasi mengenai atrofi otot disuse. Topik ini penting karena sering terjadi pada banyak orang yang mengalami imobilisasi atau kurang bergerak dalam jangka waktu lama. Video ini akan membantu kamu memahami apa itu atrofi otot disuse, penyebab dan mekanismenya, serta bagaimana kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Kita juga akan membahas cara-cara pencegahan dan intervensi yang bisa dilakukan untuk meminimalkan dampaknya. Mari kita mulai pembahasannya secara menyeluruh dan mudah dipahami. Apa itu atrofi otot disuse? Atrofi otot disuse adalah kondisi menyusutnya massa dan kekuatan otot akibat kurangnya aktivitas fisik atau penggunaan otot yang terbatas. Kondisi ini sering dialami oleh pasien yang harus berbaring lama, menggunakan gips, atau tidak aktif karena penyakit tertentu. Tanda-tandanya bisa berupa otot yang mengecil secara visual dan kemampuan gerak yang menurun. Mendeteksi atrofi otot sejak dini sangat penting agar dapat segera ditangani, karena jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup dan memperburuk kondisi medis lain. Berbagai faktor dapat menyebabkan atrofi otot disuse. Salah satunya adalah imobilisasi setelah operasi atau kecelakaan. Selain itu, penggunaan gips yang membatasi gerakan anggota tubuh juga dapat menyebabkan otot tidak erat tersebut tidak digunakan secara optimal, yang kemudian memicu penyusutan otot. Kondisi kronis seperti stroke, multiple sclerosis, atau penyakit autoimun juga meningkatkan risiko atrofi otot karena penurunan aktivitas atau kelumpuhan sebagian otot. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme terjadinya atrofi otot disuse. Secara biologis, atrofi terjadi karena berkurangnya rangsangan saraf ke otot. Ketika otot jarang digunakan, sinyal dari sistem saraf menurun, menyebabkan penurunan sintesis protein otot dan peningkatan proses degradasi protein, sehingga massa otot mulai berkurang. Jika kondisi ini berlangsung lama, otot tidak hanya menyusut tetapi juga kehilangan fungsinya secara signifikan, membuat pemulihan menjadi lebih sulit. Hormon juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan otot. Hormon seperti testosteron dan insulin mendukung sintesis protein otot. Sebaliknya, hormon stres seperti kortisol justru dapat mempercepat degradasi protein otot, terutama saat tubuh mengalami stres kronis atau peradangan. Sistem saraf motorik yang terganggu, misalnya akibat cedera tulang belakang atau stroke, juga dapat mempercepat proses atrofi karena otot tidak mendapatkan sinyal kontraksi. Dalam jangka pendek, atrofi menyebabkan kelemahan otot dan penurunan daya tahan tubuh. Ini memengaruhi aktivitas harian seperti berjalan atau mengangkat benda. Jika tidak ditangani, dalam jangka panjang atrofi bisa menurunkan mobilitas, meningkatkan risiko jatuh, dan memperlambat pemulihan dari penyakit atau operasi. Selain itu, atrofi juga berkontribusi terhadap gangguan metabolik seperti resistensi insulin dan peningkatan risiko penyakit kronis lainnya. Bagaimana sih cara pencegahan dan penanganan atrofi otot disuse tersebut? Pencegahan atrofi dapat dimulai dari kebiasaan hidup aktif, seperti melakukan latihan fisik ringan secara rutin, terutama pada pasien rawat inap atau lansia. Terapi fisik sangat membantu menjaga dan mengembalikan kekuatan otot. Penggunaan stimulasi listrik pada otot juga menjadi alternatif terapi pada pasien yang tidak dapat bergerak. Asupan nutrisi yang cukup, terutama protein dan asam amino, sangat penting untuk mendukung regenerasi dan pertumbuhan otot. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kombinasi antara latihan fisik, nutrisi yang tepat, dan stimulasi neuromuskular dapat mempercepat pemulihan otot. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan multimodal yang menggabungkan latihan fisik, nutrisi seimbang, dan stimulasi listrik otot dapat mempercepat pemulihan atrofi otot. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Neuroengineering and Rehabilitation tahun 2021 meneliti pasien cedera medula spinalis yang menjalani electrical stimulation training selama 8 minggu. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam ketebalan otot paha dan fungsi motorik. Kasus lain pada pasien stroke yang diterbitkan di Archives of Physical Medicine and Rehabilitation tahun 2020 menunjukkan bahwa program rehabilitasi intensif selama 12 minggu berhasil meningkatkan massa otot hingga 15% dan mengembalikan sebagian fungsi yang berjalan. Bukti ini memperkuat pentingnya rehabilitasi aktif dalam menangani atrofi otot disuse. Kemajuan teknologi juga telah memperkenalkan terapi robotik dan exoskeleton sebagai alat bantu untuk melatih otot secara pasif pada pasien lumpuh. Tujuan dari video ini adalah
untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai atrofi otot disuse dari sisi medis dan fisiologis. Di sini kami menyampaikan informasi terkait faktor-faktor penyebab, mekanisme, serta solusi penanganannya secara ilmiah dan praktis. Harapannya, informasi ini dapat bermanfaat untuk mahasiswa, tenaga medis, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran dan pencegahan atrofi otot sejak dini. Dari semua penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa atrofi otot disuse adalah kondisi yang dapat dicegah dan dapat ditangani dengan pendekatan yang tepat. Kunci utama adalah menjaga aktivitas fisik secara teratur, memastikan asupan nutrisi memadai, serta melakukan intervensi sejak awal saat gejala muncul. Terima kasih telah menyimak video ini. Mari kita jaga kesehatan otot kita dengan tetap bergerak aktif setiap hari.